Ketahuilah adalah ulama ulama cendekiawan itu adalah pemimpin bagi manusia yang menjadi panutan. Masalahul minhum kama ta'ban dari perubahan mereka itu adalah garam yang menyedapkan makanan apa itu menyedapkan membuat makanan itu enak yang sungguh ta'am makanan itu akan tidak kalau kata Madura itu sial kalau nggak ada bumbunya tapi kuning punya dulu begitu aja polis bisa yang ada berat yang berat kalau kurang Quran itu bukan hanya membaca secara biasa, bukan tilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu membaca meskipun belum bisa membaca. Kok bisa tadi? Saya bisa membaca menurut bahasa Inggris. I look for you. Tapi saya nggak tahu artinya. Bisa tidak? Sangat bisa. Kita bisa membaca Al-Quran, tapi kita banyak belum bisa. Di tahun 80-an itu ada kejadian itu. Negeri Yordan, itu negeri Arab. Utaranya Mamlaka Saudi Arabia. Notabene negeri Arab yang mestinya pandai berbahasa Arab. Tapi negeri Yordan itu impor guru TPA, guru ngaji Quran dari Indonesia. Sebuah keheranan yang luar membagumkan. Guru Arab, orang Arab minta ajar ke bukan orang Arab. Kira-kira orang Indonesia itu minta belajar bahasa Indonesia kepada orang Arab. Kan lucu. Mestinya ya berguru kepada orang Indonesia. Tapi itu begitu ya. Memang tidak sama antara bahasa Arab Fusha dengan bahasa Arab Muyawamah atau Suki ya. Bahasa Arab sehari-hari kita gunakan untuk komunikasi. Contoh, al-ma'u minal ma'. Al-ma' itu moyang. Ya. Saya waktu gundul dulu tahun 2009 ditanya, "Kamu enggak di makina?" Gundul dengan mesin syukur. Khamsat atau khamsat. Saya bingung. Apa khamsat? Ternyata khamsata asyara 15 rial. Zaman itu. Ini beda bahasa Arab baku dan bahasa Arab Muyawamah. Nah, saya menghafal Quran dan mulai bismillah akan menunjukkan gambar Al-Quran. Nah, ini dia. Allah memang menyuruh kita untuk membaca Al-Quran dari sisi teksnya dulu. Iqra. Qiraat itu baca meskipun kita sambil belajar membaca. Kemudian setelah itu turun ayat berikutnya tentang membaca ya, perintah membaca dengan warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu membaca ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah bacaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya membacanya a'udzu. Aku berlindung. Kalau saya keliru dal jadi dal, a'udzu itu badan. Itu artinya jauh berbeda. Kalau a'udzu aku berlindung, kalau a'udzu dan aku kembali. Beda apa sama? Jauh. Ya. Di Al-Quran Innallaha alimun hakim. Ya, alim itu maha berilmu. Tapi kalau kita baca alimun, alim itu artinya pedih. Pedih. Alim sama alim. Nah, ini makanya perintah Al-Quran dalam Rasul itu ada tekanan di situ di surat Muzammil ya yang Muzammil kemudian dari Al-Quran bahwa itu warattil Quran tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil di situ bukan baca pelan, tapi sesuai dengan kaidah tajwidnya. Ya, biar tidak membuat derivasi makna, perbedaan makna antara bacaan yang benar dengan bacaan itu gara-gara kita lahjannya berbeda. Maka itulah Allah menurunkan Al-Quran ala sab'ati ahruf
lahja orang Arab itu beda-beda, sama dengan orang Indonesia. Orang Jawa saja beda ya. Saya orang Jawa misalkan, dalnya saya kan siap. Kalau orang Madura, dalnya tak bisa mancing sama jinnya. Gitu kan? Itu terpengaruh lahja. Orang Arab juga begitu, makanya ada surah Sabah. Itu pelajaran tentang suruh satu. Saya kuliah di 2001, 96, 2001 dah hatam. Orang yang menguasai ilmu Quran Sabah sampai sekarang bisa dikerja. Tidak ada. Wa yang bagi hukum wa haitsu kana ila mar'ul Quran dan ya. Sehingga orang yang sudah lulus Iqra, sudah pandai membaca Al-Quran, ditingkatkan lagi menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apakah cukup? Belum. Jadi kalau lulus Iqra agamanya dan SD dinaikkan menjadi lulus tartil, bacanya benar dengan tajwid. Setelah lulus tajwid itu tingkatkan dengan tilawah. Nah ini dia rahasianya. Allah menginginkan tilawah itu jauh setelahnya perintah membaca Iqra, membaca rattil dan membaca utlu tilawah. Di surat Al-Ankabut ayat 25 ba'dahu dan mencoba utlu ma'u ya'idaka min al-kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ta'ala. Bacalah Al-Quran dengan cara tilawah. Kalau bahasa Indonesia ya sama saja itu, bacalah Al-Quran. Iqra, bacalah Al-Quran. Rattilil Quran, bacalah Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika min al-kitab, bacalah Al-Quran. Apa bedanya kalau tiga-tiganya itu beda? Sama di Indonesia kan baca. Ada perbedaan. Yang itu yang perlu saya terangkan sekarang. Tilawah artinya memahami makna, mengikuti perintah, menjauhi larangan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Inilah puncak perintah Al-Quran diturunkan. Oke, turunnya belakangan. Jadi ibarat orang sekolah itu SMA atau kalau sarjana S3-nya. Jadi S1-nya itu sarjana lengkap di Iqra, S2-nya di Rattil, Tartil, terus kemudian dilengkapi dengan S3-nya doktornya itu di tilawah. Tilawah inilah yang berakar, yang mengakibatkan seseorang itu sesuai dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Banyak orang baca Quran. Ini kejadian di Indonesia. Tahun berapa? Saya lupa. Di Indonesia kan ada tradisi yang kita perlu untuk dipelihara. Tapi perlu ditekankan. Apa itu? Tadarus Al-Quran setiap malam bulan Ramadan. Kun bernegara-negara Al-Quran ku umik. Kan biasa kalau baca umik itu baca. Yang lain mendengar. Nah ada yang pegang umik baca keliru. Rusak, ngamuk. Di itu terjadi kekerasan sampai masuk ke polsek gitu. Gara-gara pangkal ngaji Quran disalahkan nggak terima. Nah ini nggak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Bersyukurlah, berterima kasihlah kalau kita baca ini betul. Nah ini tadi saya sampaikan karena Al-Quran yang berjalan adalah Rasulullah SAW. Sebagai contoh sempurna bagi kita, dan kita perlu membaca Al-Quran secara teks dan secara konteks. Secara konteks itu makna dibaliknya itu apa? Ya. Contoh ya, membaca Al-Quran secara tilawah. Di surat Al-Ankabut itu utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Kamu disuruh baca Al-Quran secara tilawah dulu, baru mendirikan sholat. Apa maksudnya? Itu kira-kira kayak saya beli HP baru. Ya, dosbooknya di dalam itu isinya HP, charger, apalagi selain charger, manual buku panduan. Sebelum kita pakai, baca dulu buku panduannya, cara masang SIM card, cara masang memori, cara ngecas yang benar. Nanti kalau ada masalah begini caranya dan seterusnya sampai kartu garansi. Baru setelah itu kita pakai. Itulah yang namanya tilawah. Mestinya kita di dalam hidup kuasai dulu Al-Quran secara benar, baru kita hidup.
Tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim. Seiring perjalanan hidup manusia tidak dari nol. Ya. Pemahaman tentang Al-Quran juga tidak dari nol. Seiring sejalan, latar kabun tabaqan an tabaq. Allah tanamkan kebaikan itu ketika kita berusaha untuk lebih baik dari depan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.